Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentunya kalian dalam kondisi sehat, senantiasa dalam lindungan rahmat dan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tetap semangat ya, tetap berprestasi, baik kalian di rumah tetap beribadah yang tekun, pembiasaan senantiasa dilaksanakan. Jangan lupa membantu orang tua, taat pada orang tua, itu juga bagian dari ibadah kalian untuk saat ini yang kalian sedang ada di rumah. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Alhamdulillah, nikmat sehat yang kalian dapatkan itu harus kalian syukuri dengan semangat belajar yang tekun. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar mengenai benua Eropa, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan yang kalian baca ya, dengan bacaan basmalah tadi mendapatkan keberkahan dalam kita belajar dan mendapatkan manfaat ilmu yang kita dapatkan ya. Tujuan dari pembelajaran kita mengenai benua Eropa tidak hanya sekedar teori. Semoga kalian bisa mengafirmasikan dari sekarang, bisa mimpi keliling Eropa ya, keliling dunia, dan bisa kalian raih dengan usaha, doa, dan tawakal. Jangan lupa kalian senantiasa berusaha untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Oke. Benua Eropa ya. Yang akan pelajari di benua Eropa, yang pertama adalah sejarah benua Eropa, kemudian letak luas dan batas-batas benua Eropa, iklim di benua Eropa, bentang alam dan flora faunanya, kegiatan ekonomi di benua Eropa, dan kependudukan di benua Eropa. Sejarah benua Eropa. Sejarah Eropa dimulai sejak manusia pertama menghuni daratan Eropa pada zaman prasejarah hingga saat ini. Untuk prasejarah ya, manusia sudah mulai masuk ke Eropa itu pada zaman Batu Tua atau sering disebut dengan zaman Paleolitikum. Iklim dan benua Eropa. Berdasarkan iklim matahari, benua Eropa terdapat di daerah iklim sedang, sehingga terjadi 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Sedangkan berdasarkan iklim fisis, benua Eropa terdapat 6 iklim, yaitu di Eropa Selatan ada iklim Laut Tengah, di Eropa Timur ada iklim kutub atau tundra, iklim pegunungan, dan iklim darat. Kemudian di Eropa Barat ada iklim laut, dan di Eropa Tengah ada iklim peralihan. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya, letaknya. Benua Eropa terletak di sebelah barat benua Asia yang dibatasi oleh rangkaian pegunungan Ural. Benua Eropa terletak di antara 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 lintang utara. Kemudian secara luasnya, benua Eropa luasnya adalah 10.355.000 km persegi ya. Luas sekali kan ya, alhamdulillah luas ya. Kemudian batas-batas yang ada di benua Eropa. Sebelah utara berbatasan dengan samudra Arktik, sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Hitam, dan negara Turki. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke.
Sekarang flora dan bentang alam yang ada di benua Eropa nih. Perhatikan ya. Flora dan fauna yang ada di Eropa, bahwasanya Eropa ini memiliki seperempat dari seluruh hutan dunia ya. Di situ ada hutan spruce Skandinavia, kemudian hutan Pins yang luasnya di Rusia, kemudian hutan Chestnuts Kaukasus ya, dan hutan Oxford di daerah Mediterania. Selain hutan juga ada binatang liar seperti banteng, kemudian ibex, kemudian burung ya, itu juga ada beberapa burung juga, burung kaktus juga. Kemudian bentang alamnya nih ya. Bentang alam yang ada di benua Eropa dibagi menjadi 4 kelompok. Ada pegunungan alpin, dataran tinggi di Eropa Tengah, dataran rendah di Eropa Tengah, dan dataran tinggi Eropa Barat. Selanjutnya mengenai kegiatan ekonomi penduduk di benua Eropa. Ternyata masyarakat ataupun penduduk di Eropa tidak hanya bergerak di sektor tertentu, tetapi lengkap ya. Kita bisa belajar dari pertanian Eropa, yang mana hasil dari pertanian sayur buah yang ada di Eropa itu kualitasnya luar biasa ya. Hasilnya bagus. Maka dari itu kalian juga bisa belajar dari pertanian di Eropa. Terbukti bahwasanya pertanian hasil di Eropa ya, hasilnya ini sangat bagus, yaitu menduduki peringkat kedua setelah Amerika. Kenapa pertanian di Eropa ini bagus? Karena diolah sangat intensif dan efisien ya. Yang kedua adalah perikanan. Industri perikanan di Eropa memegang peranan penting dalam perekonomian di Norwegia, Islandia, dan Rusia. Penangkapan ikan paus merupakan industri terbesar yang ada di Eropa. Yang ketiga yaitu kehutanan atau hasil hutan. Wilayah hutan di Eropa yang produktif terdapat di Finlandia, Norwegia, Swedia, Perancis, dan Rusia. Hasil hutannya antara lain adalah terpentin dan damar. Kemudian sektor yang keempat ya, kegiatan ekonomi masyarakat yang keempat adalah pertambangan. Benua Eropa merupakan penghasil batu bara dan biji besi terbesar di dunia. Benua ini menghasilkan sekitar 3/5 dari hasil baja dunia, separuh dari hasil biji besi dunia, dan hampir 1/5 dari hasil bauksit dunia. Sedangkan kegiatan yang kelima adalah sektor industri. Industri berat dan ringan yang berkembang di Eropa meliputi industri mesin, pesawat terbang, mobil, elektronik, logam, kimia, tekstil, makanan, dan minuman. Eropa merupakan kawasan industri terbesar di dunia. Kemudian kegiatan sektor yang terakhir adalah perdagangan. Barang ekspor dari Eropa yang utama adalah berbagai hasil industri, antara lain mesin, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, kimia, dan tekstil. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, pelan-pelan ya. Selanjutnya mengenai penduduk benua Eropa. Jumlah penduduk di benua Eropa ada 732 juta jiwa. Pertumbuhannya kurang lebih 0,01% per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita ada 21.120 US dollar. Ya. Kemudian negara dengan income pendapatan tertinggi ya, sekitar 65.340 US dollar. Agama mayoritas adalah Katolik Roma dan Protestan, sedangkan ras bangsa penduduk Eropa adalah Kaukasoid ya. Kemudian bangsa-bangsa di Eropa ini membaur menjadi satu secara
heterogen satu dengan yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Setelah Bu Tanti memaparkan dari sejarah perkembangan penduduk, flora dan fauna dan lain sebagainya, harapannya kalian nanti setelah mempelajari ini adalah bisa menjelaskan kondisi yang ada di benua Eropa, dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang ada di Eropa bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga menjadikan afirmasi kalian untuk bisa keliling dunia. Amin, Allahumma amin. Untuk itu Bu Tanti ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak materi dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa kebaikan buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Kurang dan lebihnya Bu Tanti ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.